kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai orang Israel, apakah sekarang yang dituntut Tuhan Allahmu daripada kalian? Yang dituntutnya tiada lain ialah agar kalian takwa kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala perintahnya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Demi kesejahteraanmu hendaknya kalian berpegang teguh pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sungguh Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kalian yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegar hati. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang agung, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membelah hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kalian menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kalian pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Engkau harus beribadah dan berpaut kepadanya, dan demi namanya yang kudus engkau harus bersumpah. Dialah pokok pujianmu, sebab Dialah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar di tengah-tengahmu, seperti yang telah kau lihat sendiri. Hanya 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali.
Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di belakang seorang pemimpin selalu berdiri sekelompok orang yang akan mengamati kemana kaki pemimpin melangkah, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya, dan perbuatan apa yang dilakukannya. Akhir-akhir ini maupun ketika pemerintah menggiatkan masyarakat untuk menerima vaksin, kita menemukan beberapa pemimpin yang tidak hanya tidak suka untuk divaksin, tetapi juga memprovokasi jemaatnya untuk tidak menerima vaksin dengan beragam alasan. Syukur bahwa hampir tidak pernah kita dengar ada pastor yang mengajak umatnya untuk menolak vaksin. Hal yang sebaliknya terjadi dalam Injil hari ini. Yesus yang adalah Tuhan, tetapi Dia tidak mau untuk menjadi batu sandungan bagi jemaat atau bagi orang lain yang mengikutinya. Maka walaupun tidak ada kewajiban untuk membayar pajak, toh Dia membayarnya demi memberikan contoh dan teladan bagaimana ketaatan itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Dan intisari bacaan pertama maupun bacaan Injil hari ini adalah soal ketaatan. Karena itu memang menjadi pemimpin, tentunya kita dituntut untuk nilai-nilai seperti ketaatan, kedisiplinan, kesetiaan, konsistensi harus tetap kita lakukan dalam hidup kita. Karena mau tidak mau kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Saya yakin bahwa diakon-diakon juga semua angkatan pasti ketika mereka duduk sendiri pasti akan mengatakan, "Oh, pastor ini begini, pastor itu begitu." Bahkan tiru, ketemu suara pun dorong tiru akang. Karena itu memang kita para imam di kuskupan ini, terutama di rumah kuskupan, mau tidak mau orang hidup dalam sebuah komunitas di mana kata-kata kita, tindak tanduk kita selalu dilihat dan diamati oleh para diakon. Karena itu belum terlambat untuk kita memberikan contoh dan teladan, terutama dalam hal kesetiaan, ketaatan, kedisiplinan, dan konsistensi dalam melakukan segala sesuatu yang ada di komunitas ini. Kalau kita tidak rela atau tidak mau untuk berbuat baik, jangan menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kalau kita tidak taat, maka setidak-tidaknya jangan memprovokasi orang lain untuk tidak taat kepada pemimpin atau dalam hidup komunitas, hidup bersama. Semoga demikian. Amin.